Berapa sih perubahan biaya admin Shopee di 2024? Oke, jadi di video ini kita bakal bahas detail semuanya mengenai perubahan biaya admin Shopee. Jadi biaya admin Shopee ini bakal ada perubahan penyesuaian ada yang di Desember, ada yang di Januari. Bedanya apa nih? Nah, ternyata gini. Kalau yang teman-teman kan kategori seller Shopee kan beda-beda nih. Ada yang reguler, ada yang Star Plus, ada yang Shopee Mall. Nah, untuk seller reguler dan seller Star Plus, nah perubahan biaya penjual ini bakal efektif berlakunya di 1 Desember 2023. Jadi bentar lagi nih. Nah, tapi kalau yang mall itu berubahnya nanti di 1 Januari. Nah, sebelum kita bahas perubahannya, di video ini kita bakal bahas semuanya sebenarnya, termasuk perhitungannya, hitung-hitungannya, cara jualan jadinya kayak gimana. Yang pertama perlu kita tahu dulu adalah, jadi gini, kalau dulu produk itu biaya administrasi kan dibagi per kategori produk. Nah, sekarang sama juga, cuman bedanya kalau dulu ada 5, sekarang dibuat jadi ada 3 aja. Jadi dibagi, ada yang di merger gitu ya. Jadi kategori sebelumnya nih, nah sebelumnya tuh kayak gini nih, kita lihat. Nah, pertama nih, kita ada beberapa perubahan kategori. Jadi bedanya gini, kayak kalian bisa lihat nih di sini ya. Kalau dulu sebelum 1 Desember dia tuh ada 5 kategori. Ada kategori A, B, C, D, E. Dan sekarang kategori A itu tetap jadi kategori A, tidak berubah. Kategori B dan C di merger, kategori D dan E di merger. Jadi cuma 3 kategori aja. Rinciannya kayak gimana? Rinciannya kayak gini guys. Jadi di kategori A itu isinya adalah produk-produk kayak kesehatan, aksesoris fashion, elektronik, pakaian pria, sepatu, handphone, aksesoris, fashion muslim, koper, tas travel, tas wanita, pakaian wanita, sepatu wanita, tas pria, jam tangan, audio, dan lain sebagainya nih. Panjang banget gitu ya. Nah, yang kategori B kalian lihat ada elektronik, handphone, aksesoris, audio gaming, kamera gitu kan, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya juga. Gitu ya. Kategori C adalah aksesoris fashion, jadi kayak logam mulia, perhiasan, peralatan elektronik, handphone, tablet, kamera, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, terus berapa nih perubahan biayanya? Kan itu pertanyaannya, bener nggak? Ini kita harus bahasnya per kategori dulu. Kategori kalian kategori apa? Jadi kalian lihat, misalnya kalau tadi nih kalian jualan produknya adalah fashion muslim misalnya, berarti kan kalian masuk kategori A. Nah, terus pertanyaan kedua adalah kalian lihat, kalian tuh tokonya apa? Apakah non-star? Non-star itu yang di bawah, non-star juga ada 2 macam nih. Order di atas 50, apa order di bawah 50. Kalau order di bawah 50, selamat, kalian masih gratis. Nah, ini masih yang dipromosi ini, gratis. Nah, terus kalau non-star dengan di atas 50 order, nah biayanya itu berubah. Kalau yang awal itu 4%, yang sekarang itu jadinya 6%. Gitu. Tapi kan yang awal dapat diskon 20%, sama sebenarnya. Yang biaya baru juga itu dapat diskon 20% dari yang harusnya 7,5%. Nah, kalau kalian Star atau Star Plus dari 4,7% itu berubah jadi 6,5%. Jadi ini perubahannya kategori A. Kalau kategori B dari 4% jadi 5,5%, 3,2% dari 5%. Itu kalau Star Plus dan Star atau Star Plus dan non-star. Kalau yang non-star di bawah 50 order, toko baru itu sama, kategori B. Kategori C juga sama. Pokoknya kalau untuk toko baru di bawah 50 order, kalian masih kena 0%. Nah, kategori C untuk yang Star atau Star Plus-nya dari 3,3 jadi 4%, dari 2,8 jadi 3,5%. Nah, ini juga ada hitungan nih, ada kan biaya layanan program ya, kayak gratis ongkir ekstra, cashback ekstra gitu kan. Itu kan kita tambahan ya, opsional. Nah, ketika kalian mengaktifkan biaya gratis ongkir ekstra atau cashback ekstra, ini nggak berubah. Jadinya berapa nih? Kalau misalnya kalian yang gratis ongkir ekstra itu 4%, maksimal 10.000 per order. Kalau yang cashback ekstra itu adalah 1,4%, maksimal 10.000 per order gitu ya. Nah, sekarang yuk kita hitung-hitungan. Emang gimana sih ilustrasinya? Jadi emang berapa sih harga jualannya dan dapatnya berapa, potongannya jadi berapa sih? Gitu. Misalnya kalian menjual, harga jual ya. Kita tulis harga jual. Harga jual produknya itu katakanlah kalian kategorinya kategori A ya. Kategori A ya. Kategori A jualan ini. Kalian harga jualnya 110.000 produk yang dijual. Nah, karena berapa sih gitu ya. Nah, sekarang kan kadang kita tuh ketika jualan itu kan suka ada diskon penjual, ya kan, ada diskon
Terus kadang kita juga suka kasih voucher gitu kan. Nah, diskonnya misalnya masing-masing 5.000, vouchernya 5.000. Artinya pembeli kan bayarnya tuh bukan 110 ya. Pembeli tuh bayarnya jadi cuma 100.000. Bener nggak? Nah, dari 100.000 inilah baru yang dikenakan biaya admin. Nah, biaya admin penjual. Berapa biaya admin penjualnya? Tadi kan 6,5%. Dikali 100.000 artinya kena 6.500. Nah, ini yang dikenain. Gimana kalau misalnya kalian juga ngaktifin yang namanya gratis ongkir ekstra? Nah, ini kan tadi kita dapat 4%. Nah, 4% berarti kita kena 4.000. Gitu. Terus kalau ngaktifin juga cashback ekstra gimana? Cashback ekstra itu 1,4%. 1,4% berarti 1.400. Nah, inilah semua biaya admin ditotalin. Jadi kalau gini kita kenanya adalah 11.900 kalau semua fitur kalian aktifkan. Ini biaya adminnya. Nah, terus ini kan kalau harga barang 100.000. Sekarang gimana kalau misalnya kita jualan barang yang lebih mahal nih? Barangnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta. Kalau 1 juta hitung-hitungannya bakal jadi beda. Kalau 1 juta itu kan biaya jual katakanlah kayak tadi ya. Harga produk itu 1.100.000. Terus udah gitu ada voucher penjual, ada diskon penjual dan voucher penjual masing-masing 50.000. Mirip nih contoh kasusnya nih. Total yang dibayar pembeli adalah 1 juta. Oke, nah berapa nih biaya adminnya? Adminnya itu kan berarti adalah pertama kalian kategori A itu tadi kena yang 6,5%. 6,5%. Berarti di sini biaya adminnya adalah 65.000. Nah, kemudian kita juga ngaktifin gratis ongkir ekstra sama cashback ekstra. Cashback ekstra itu kan 4% kali 1.040.000, tapi kan dia ada maksimal cuma 10.000. Nah, di sini juga cashback ekstra 1,4% kali 1 juta itu kan 14.000, tapi kan dia ada maksimal 10.000. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, biaya totalnya jadinya adalah potongannya 85.000. Ini dia nih biaya potongan admin untuk Star dan Star Plus. Nah, terus gini pertanyaannya, gimana kalau misalnya yang kita jualan tadi adalah penjual reguler yang non-Star? Jadi berapa nih potongannya? Nah, kita pakai ilustrasi yang sama persis ya, sama yang tadi ya. Nah, kalau yang tadi kan harga asli produk 110.000. Terus dia kena voucher penjual, kena diskon penjual masing-masing 5.000. Jadi harga yang dibayar konsumen adalah 100.000. Biaya adminnya itu kan kalau yang non-Star itu ada di angka 6%. Berarti biayanya adalah 6.000. Nah, sekarang kita tinggal bandingin nih antara non-Star itu kena 6.000 sama Star. Ketika Star teman-teman tuh kena 6.500. Ini kan bedanya 500 perak ya. Kalau menurut gua sih jauh lebih untung banget jadi yang Star atau Star Plus. Karena ketika kalian jadi Star atau Star Plus, nah kalian tuh kan dapat berbagai benefit lain yang cuman dimiliki oleh para seller Star dan Star Plus. Nah, terus gimana kalau misalnya teman-teman udah jadi Shopee Mall? Nah, ini mulainya per 1 Januari gitu ya, per 1 Januari, terus ada perbedaan nih. Nah, terus gimana nih dengan biaya Shopee Mall? Nah, kalau Shopee Mall pertama sama, kita ada penyesuaian kategori dulu. Jadi kalau sebelum 1 Januari, dia kan mulainya 1 Januari nih. Nah, itu adalah ada kategori ABC, sekarang diperluas jadi ada ABCD gitu ya. Rinciannya kayak gimana? Sebenarnya paling simpel. Jadi kita lihat nih, subkategori kalian ada yang berubah nggak gitu. Kayak kategori A isinya otomotif, fashion bayi, anak, perawatan kecantikan, komputer, dan lain-lain. Terus kategori B, komputer dan aksesoris, elektronik, kesehatan, hobi, handphone, dan lain-lain. Kategori C, otomotif, fashion bayi, anak, elektronik, aksesoris fashion, makanan, minuman, dan lain-lain. Kategori D, komputer, aksesoris fashion, handphone, dan aksesoris. Nah, biayanya kayak gimana nih? Nah, biayanya ada 2 macam. Ada biaya admin wajib, ada biaya pembayaran wajib. Jadi, sebenarnya
simpelnya sama, ini adalah biaya yang dikenain setiap dari produk itu kejual. Cuman dibagi ada dua macam nih, kalau buat Shopee Mall ya. Nah, ini perbedaan antara sebelum sama sesudah. Sebelum 1 Januari, kategori A itu 6,5%, kategori B 4,5%, kategori C 2,5%. Tapi udah mulai 1 Januari, kategori A jadi 8,5%, kategori B jadi 6,0%, kategori C jadi 4,0%, kategori D yang baru ini 2,5%. Nah, kemudian di biaya pembayaran wajib gimana? Nah, biaya pembayaran wajib itu sama-sama nggak ada perubahan, 1,8%. Nah, terus gimana nih ilustrasi dari potongan biayanya gitu ya. Nah, gimana ilustrasi dari potongan biayanya? Potongan biayanya simple, sama hitungnya kayak tadi. Jadi misalnya nih, harga asli produk itu kan katakanlah sama ya, kasusnya 110.000, dia tuh ada voucher penjual, ada diskon penjual, di mana diskon penjual dan voucher penjual ini masing-masing 5.000, yang artinya nanti pembeli itu bayarnya kan 100.000 nih ya. Nah, 100.000 inilah yang dikenain biaya admin. Biaya adminnya berapa? Nah, tadi di sini kalau di Shopee Mall itu ada dua macam, yang satu 8,5%, yang kedua 1,8%. Jadi di sini satu kena 8.500, yang satu lagi kena 1.300 rupiah. Nah, ini adalah biaya admin dari Shopee Mall-nya. Nah, gimana caranya kita ngitung harga jual yang baru supaya jadi perubahan biaya ini tuh nggak memberatkan ke seller gitu ya. Nah, sebenarnya simpel banget gitu ya. Ada rumusnya teman-teman, dan ini yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Nah, misalnya nih teman-teman jual harga 100.000. Nah, di admin lama, teman-teman tuh biasa kenanya 4%. Nah, kenanya 4%. Berarti kan teman-teman pengen terimanya 96.000. Bener nggak? Pengennya 96.000 nih, pengennya. Nah, terus gimana caranya? Biar, aduh, saya pengen dong dinaikin berapa ya? Biar terimanya sama, bersihnya 96.000 gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Cara ngitung rumusnya kayak gimana? Jadi gimana rumusnya? Gampang. Harga baru, terus udah gitu di sini di harga awal dipotong 1 dikurang selisihnya. Berapa sih selisih dari ininya? Selisih dari selisih dari adminnya. Jadi kita coba hitung ya. Harga awalnya kan 100.000. 100.000 dipotong 1 dikurang 0,02. Di sini kita berarti dapat 100.000 dikurang 0,98, dan jawabannya adalah 102.040 rupiah. Nah, ini kalau mau realnya nih. Terus kita hitung 102.000 dipotong. Nah, sekarang bener nggak nih balik nih kita terimanya nih 102.000 dipotong 4%. Dipotong 6%. Nah, ini kan jawabannya nih. Nah, kalau 102.000 dipotong 6% biaya adminnya. Nah, di sini teman-teman bakal dapat angkanya 95.918 rupiah. Jadi ini hampir mendekati ya, mirip banget ya, cuma beda ya sekian puluh perak lah. Jadi dapat lagi ke 96 gitu. Jadi itu dia nih caranya. Jadi setelah kita udah tahu berapa biaya admin yang baru, nah kita tahu mau nyesuaiin harga nih. Nyesuaiin harganya harus kayak gimana nih? Nah, ini ada rumusnya yang bisa teman-teman pakai supaya harga tetap dapat ke kitanya, tetap sesuai dengan harga target kita. Jadi itu dia tadi tutorial lengkap tentang perubahan biaya admin Shopee dan gimana caranya ngatur harga jual teman-teman, menyesuaikannya supaya teman-teman bisnisnya tetap sustain dan makin berkembang.